Halo guys, welcome back to Versus Things. Kita akan membahas tentang fashion, baju, yaitu thrifting online versus thrifting offline. Thrifting online tuh contohnya ya guys, kayak di Instagram, TikTok, yang sekarang lagi viral-viralnya, yang lagi banyak-banyak orang, contohnya di Pre-Love. Nah, itu apa perbedaannya gini-gini? Banyak sekali perbedaannya. Nah, kita masuk yang pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama tentang ribet gak sih ribetan thrifting online apa thrifting offline? Ya jelas offline. Kenapa bisa bilang gua ribetan thrifting offline? Karena itu lo harus nyari-nyari dulu. Nyari-nyari terus, apalagi bajunya yang ditumpuk guys. Itu lo harus nyari-nyari dulu benar-benar apa yang bagus dan ukurannya ada apa enggak gitu. Kalau misalnya thrifting online kan sangat simpel. Ya hostnya tinggal spill-spillin aja baju-baju apa yang mau gitu. Lo nanya gini. Kalau di offline ya udah lo cari sesuka lo gitu. Dan untuk kualitasnya menurut gua lebih bagusan thrifting online. Kenapa bisa bilang bagus? Karena thrifting offline tuh ya udah itu benar-benar bekas, belum diapa-apain, belum dicuci, udah masuk karung, dibuka, digelar. Tuh. Kalau misalnya online kan entah dicuci dulu, difoto, benar-benar proper lah. Nah, ini kita masuk ke perang harganya nih. Untuk harga lu itu sangat beda. Kenapa bisa bilang beda? Karena thrifting online sama offline itu sangat beda. Yang tadi pembahasan pertama tuh kan lebih simpelan, kita thrifting online daripada offline karena ribet dong. Nah, ada harga ada kualitas, ya pasti thrifting online itu mahal dan itu sangat beda jauh. Misalnya thrifting offline lu dapat 50.000, thrifting online lu dapat 150.000 itu. Dan next kita di pembahasan ketika lo sibuk sama kerjaan lo, belajar, itu lo mau beli baju tapi thrifting, ya menurut gua jawabannya ya lebih simpelan online. Kenapa bisa online? Ya lo tinggal lihat-lihat di HP, lo pesen udah kelar. Kalau offline kan lo harus cari-cari dulu, lo muter-muter dulu, lo harus keluar dulu dari rumah, harus ngobok-ngobok dulu, itu sangat ribet guys. Dan next, kalau misalnya lo momennya pengen seru-seruan bareng sama temen-temen lo sekalian jalan-jalan, itu menurut gua pemenangnya ya thrifting offline. Karena ya nggak ada yang tahu guys, dengan harga 100.000 dengan harga 200.000 ya lu bisa jadi harta karun. Bajunya bisa nggak tahu di harganya di online itu bisa mahal. Sekarang banyak banget guys yang harta karun, apalagi dulu pernah viral kan thrifting online, contohnya di pasar Senen. Tapi sekarang tuh setahu gua udah beda-beda harganya di pasar Senen karena pedagang-pedagangnya udah pada tahu harga gitu. Jadi ya hampir sama sekarang thrifting online sama offline itu harganya. Dan sekarang lebih berkelasnya lagi thrifting offline, itu dia udah tahu mana yang bagus. Jadi yang jelek ditumpuk, yang bagus tuh dipisah-pisahin guys. Itu kalau online kan ya udah itu yang bagus-bagus aja dia yang jual. Online juga ya, orang-orang thrifting online juga ke pasar Senen, maksudnya ke offline juga, dia nyari-nyari yang bagus. Misalnya dia dapat 50.000 baju, dia jual 200.000, 300.000, itu masih worth it, masih untung banget. Itu untung banget. Nah, magernya ya itu thrifting, gara-gara thrifting offline kita harus ngumpet-ngumpet dulu, kita harus cari-cari dulu sih. Itu sih. Tapi gue pernah thrifting offline, gue pernah pasar Senen dan gue mendapatkan, gue budgetin tuh misalnya budget 500.000,
Nah, 500.000 di offline itu bisa dapat 5 baju, 6 baju. Nah, itu tapi tergantung orang. Kenapa gue bisa bilang tergantung orang? Karena kalau misalnya lu nggak ngerti barang dan terus lu cuma ya udah ambil aja, terus lu nggak tahu harganya gini-gini, itu salah, itu rugi. Kalau misalnya lu tahu barang, lu tahu harga, itu lu mentok di situ, pas cocok. Kalau misalnya di online, kan lu budget 500.000, lu cuma dapat 2 baju doang. Kalau nggak 1 baju doang. Kalau misalnya di offline, lu datang ke tempatnya, lu cari-cari, itu lu bisa dapat 5, kalau nggak 6. Kalau lo paham gitu. Itu sih, jadi ya Gimana bang? Bedanya bang? Apa? Kalau lu paham katanya, gimana biar paham gitu? Biar paham? Maksudnya biar paham? Kalau lu paham gitu, lu bisa hemat, dapat segini, tahu bedanya. Gimana bedanya gitu? Ya dari brand bajunya. Dari Brand bajunya, kualitasnya. Itu sih. Ketika lo nggak tahu dan terus lo nyampe rumah nih, aduh brand bajunya apa gini. Ini ada plus minus ya. Ketika lo lihat harganya, itu harganya sangat mahal dan lo bisa dijual lagi, itu sangat plus, itu nilai untung buat gua, buat lo juga. Kalau misalnya rugi, lo nggak tahu brand, lo bayar mahal dan lo ngelihat sampai rumah harganya sangat murah dan lo beli mahal, itu sangat rugi. Nah, makanya kenapa bisa bilang lo harus paham, gua harus paham, semuanya paham. Kaget. Nah, Karena kaget. Kenapa? Paham. Oh. Oke, next kita langsung di final verdictnya guys. Final verdictnya, untuk harga murahan di offline jelas itu jauh beda. Untuk kenyamanan di online, kalau di offline ya lu rame banget, bener rame banget, lu sempok-sempokan gerah, dan lo harus cepet-cepetan sama orang-orang yang mau ambil baju itu. Ketika lo suka, dia suka, nah itu repot banget. Gimana tuh kalau gitu? Jadi gue pernah jambak-jambakan? nggak jambak-jambakan, masa jambak-jambakan ya? Enggak dong, maksudnya kayak ya udah itu cepet-cepetan bang. Jadi gue pernah ada di momen gue suka sama baju ini, orang ini suka, gue pernah saling tarik. Nah, apa itu yang ditarik-tarikin? Baju apa? Baju kaos. Ya kaos apa? Kenapa? Misalnya kasih tahu. Stasi. Stasi. Nah, stasi. Nanti gua kasih lihat. Stasi. Dengan harga itu 200. Warna apa? Warna hitam. Nah, terus ya udah. Habis itu udah dipisahin dong sama abang-abangnya. Gimana? Dipisahin. Udah bang. Nah, itu tes koin, Cok. Sampai tes koin. Pilih gambar atau angka. Jelas gua menang. Karena hoki. Menangis. Menang. Yes. Nah, kita lanjut lagi. Untuk kepastian barangnya jelas online. Itu udah pasti banget. Untuk sensasi online ini maksudnya di mana, Bang? Online TikTok, Instagram, Facebook, Worn by us. Dan untuk sensasinya seru, itu seruan di offline. Apalagi lu bareng-bareng sama teman-teman lu sekalian jalan-jalan, itu seru banget, pasti seru banget dan nggak bakal capek sih. Nah, lu nawar nggak bang itu? Nawar apa? Di offline. Ragu rugi gak? Lu nawar nggak pas di offline? Oh nawar dong, jelas. Gimana nawarnya? Coba ceritain gimana bisa dapat harga gitu, misalnya dari segini bisa di offline gitu kan? Ceritain coba. Oh jadi ketika misalnya gua beli brand satu nih, misalnya kayak Carhartt. Carhartt dengan satu baju di offline itu masih 200. Ini udah lama banget ya guys, karena orangnya belum tahu harga. 7 bulan lalu ya? Udah lama banget, udah 2 tahun 3 tahun lah. Nah kalau misalnya sekarang itu nggak ada 200 Carhartt di offline juga, karena udah pada tahu harga. Nah 200.000 otomatis
itu udah murah banget dong. Nah, gue ngomong kayak, bang, ini bisa gak dinego? Aduh nggak bisa bang, udah murah banget gini-gini. Nah, kalau misalnya kita nego, kita harus benar-benar harus tahu barang bajunya tuh udah masih lightning apa ada minusnya. Kalau misalnya ada minusnya, kita bawa itu minus. Misal, bang, ini ada bolong-bolongnya gini. Itu dia pasti dinegoin. Gimana negonya yang lu pernah berhasil? Dari berapa ke berapa? Bang, ini ada minusnya bang, bolong-bolong. Padahal bolongnya bener kecil banget. 150 ya, gini. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Oh, lu cari hal untuk dinegoin gitu. Iya. Bang, ini kok kayak gini gitu. Iya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Oh yaudah. Terus pernah kedua kali, misalnya 300 itu gue tawar 200. Gila sih, maksudnya ya udahlah, maksudnya. Terus gue bener-bener pura-pura cabut. Bener bang, nggak mau bang. Dan nggak mau deh. Wait for it. Here it comes. Almost there. Jadi lu bener-bener pura cabut, lu noleh ke belakang, Iya. kayak panggil, terus kayak anjir gitu. Lu gimana? Gila cok. Ternyata panggil gitu. Cuma mak doang yang bisa. Gua nggak bisa. Dan Itu kapan? itu setahun yang lalu. Barangnya apa? Gue inget banget itu setahun. Jaket Jaket Adidas. Ih bagus banget, gue suka. warna banget. putih. Enggak dong. Cuma baru. Bagus banget, cuma gue suka banget. Oke, ini kesimpulannya. Gue bahas kesimpulannya. Beli online kalau lo mau punya duit. Tapi kalau misalnya duit lu budget lu pas-pasan, beli offline aja. Gitu. Tapi lo harus bener pintar nyari. Itu sih guys. Jadi kalian komen aja gimana nih sarannya, next ide konten apa lagi menurut kalian yang menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe.